Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah, anakku sekalian, kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Esa, atas segala limpahan nikmat yang terus dicurahkan kepada kita semua. Walaupun masih dalam situasi pandemi seperti ini, akan tetapi limpahan nikmat dari Allah terus saja mengalir kepada kita semua. Untuk itu anakku sekalian, kita selaku hambanya wajib untuk senantiasa menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah. Dengan cara apa? Kita harus senantiasa mempergunakan nikmat-nikmat yang diberikan kepada kita untuk melakukan hal-hal yang tentu saja bernilai ibadah di sisi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, bukan melakukan hal-hal yang tidak disukai atau dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anakku sekalian, salawat dan salam tidak lupa kita curahkan, kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan petunjuk, telah menunjukkan jalan kepada kita semua untuk menuju ridhonya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa. Anak-anakku sekalian, pada pertemuan kali ini kita masih dalam materi bilangan. Di bagian akhir ini adalah bagian akhir dari materi bilangan, yaitu tentang FPB dan KPK. Untuk kali ini kita akan belajar bersama tentang FPB dan KPK. Apa itu FPB? Apa itu KPK? Itu nanti kita akan kupas tuntas di dalam pelajaran kita kali ini. Anakku sekalian, tentu saja materi ini sudah pernah anakku sekalian dapatkan di sekolah dasar, sehingga Pak Guru sangat meyakini bahwa materi ini akan sangat mudah untuk anak-anakku sekalian ikuti, akan sangat mudah bagi anak sekalian untuk memahaminya nanti, insyaallah. Dan semoga apa yang kita bahas nanti ini adalah memberikan sedikit tambahan ilmu untuk kita semua. Baik anak sekalian, kita di dalam materi FPB dan KPK yang akan kita pelajari itu yang pertama adalah faktor bilangan bulat. Jadi apa itu faktor dari bilangan bulat? Nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua, kelipatan bilangan bulat. Jadi apa itu kelipatan? Kemudian yang ketiga, bilangan prima, yang mana nanti yang dimaksudkan dengan bilangan prima. Kemudian yang keempat, faktor prima dan faktorisasi prima. Jadi di sini nanti anak sekalian mudah-mudahan bisa menentukan yang mana itu faktor prima dan yang mana itu faktorisasi prima dan apa beda dari keduanya. Kemudian yang kelima, kita akan ke intinya, yaitu faktor persekutuan terbesar atau FPB. Kemudian yang terakhir adalah kelipatan persekutuan terkecil atau
KPK. Oke, anak sekalian, kita mulai dari yang pertama, faktor bilangan bulat. Anak sekalian, perhatikan bentuk perkalian bilangan 12 berikut. 12 itu kan sama dengan 1 dikali 12. Apa artinya 1 kali 12? Artinya 12 itu habis dibagi 1 dan 12. Atau 1 dan 12 itu membagi habis 12. Itu arti dari 12 sama dengan 1 kali 12. Kemudian 12 sama dengan 2 kali 6. Ya, 2 kali 6 kan sama dengan 12. Oke. Apa artinya? 12 habis dibagi 2 dan 6. Atau 2 dan 6 itu membagi habis 12. Begitu juga dengan 12 sama dengan 3 kali 4. Nah, 3 kali 4 kan memang sama dengan 12. Apa artinya? Bahwa 3 dan 4 itu membagi habis 12. Atau 12 itu habis kalau dibagi 3 dan dibagi 4. Apa artinya habis dibagi? Setelah dibagi dengan 3 itu menghasilkan bilangan bulat, bukan bilangan desimal. Nah, itu namanya faktor dari bilangan bulat. Jadi faktor itu kesimpulannya, bilangan yang habis membagi suatu bilangan dinamakan faktor bilangan tersebut. Jadi jika anak sekalian setelah pertemuan ini kemudian ada yang menanyakan apakah sebenarnya itu faktor, nah jawabannya adalah faktor itu adalah pembagi habis dari sebuah bilangan. Jadi pembagi habis dari sebuah bilangan. Dari perkalian bilangan 12 di atas tadi diperoleh 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Itu semua membagi habis 12. Artinya jika 12 dibagi 1, hasilnya kan 12. Bilangan bulat 12. Itu juga 12 dibagi 4 misalnya, hasilnya adalah 3. 3 itu kan bilangan bulat juga. Berarti dia terbagi habis. Sehingga anak sekalian bisa perhatikan faktor dari 12 itu 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 itu sendiri. Oke, anak sekalian, mudah-mudahan bisa dipahami. Selanjutnya, kelipatan. Apa itu kelipatan? Anak sekalian tentu sudah tahu tentang perkalian ya. Perkalian ini sangat berkaitan, tidak bisa dipisahkan. Kelipatan itu adalah apa? Perhatikan ini. Jadi perhatikan perkalian dengan bilangan 3. Jadi yang di depan itu perhatikan ada namanya bilangan pengali, kemudian dikali berapa? Dikali 3. Makanya semuanya 3 ke bawah itu karena bilangannya dikali 3. 3 itu kemudian dibelahkan hasilnya. Jadi hasil dari perkalian 3 anak sekalian, atau hasilnya itulah yang disebut sebagai bilangan kelipatan. Jadi 1 kali 3, jadi kalau 3 dikali 1, bilangan yang mau dikali tadi kan 3, pengalinya adalah yang di depan ini 1. Jadi 1 kali 3 itu sama dengan 3. Jadi 3 itu merupakan bilangan kelipatan 3. Kemudian 2 kali 3 sama dengan 6. 6 juga termasuk bilangan kelipatan 3. Dan seterusnya ya, sampai misalnya 6 kali 3 sama dengan 18. Berarti 18 itu adalah bilangan kelipatan 3. Dan seterusnya. Pokoknya berapa saja silahkan dilanjutkan oleh anak sekalian nanti di catatannya untuk menjadi latihan juga bagi anak sekalian.
silahkan dilanjutkan perkalian 3 ini sampai anak sekalian betul-betul memahami begini maksud yang sebenarnya. Nah, sehingga dari perkalian tersebut diperoleh kelipatan 3 adalah 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 dan seterusnya. Nah, perhatikan bahwa bilangan 3, 6, 9, 12, 15, 18, dan 21 itu habis dibagi 3. Habis dibagi 3. Hal ini dapat dikatakan bahwa kelipatan dari 3 adalah bilangan-bilangan yang habis dibagi 3. Jadi kesimpulannya sekalian, ketika ada yang ditanya apa sih sebenarnya kelipatan itu, ya ini kesimpulannya, bilangan-bilangan yang habis dibagi dengan bilangan tersebut. Kalau misalnya 3 ya habis dibagi 3, kalau dia 5 ya habis dibagi 5, itu seterusnya anak sekalian. Tentang bilangan prima, jadi kita agak cepat ini anak sekalian. Nah, sekarang perhatikan bentuk perkalian bilangan-bilangan berikut. 2 itu sama dengan 1 kali 2, berarti faktor dari 2 adalah 1 dan 2. Kita tidak bisa menemukan yang lain selain ini, 1 dan 2. Tidak ada perkalian 2 yang lain yang merupakan bilangan bulat yang menghasilkan 2. Sehingga faktornya, kalau 2 itu adalah faktornya adalah 1 dan 2. Begitu juga dengan 3. Kita hanya bisa menemukan untuk mendapatkan hasil 3 itu hanya 1 kali 3. Jadi di perkalian 3 yang bilangan bulat itu kita hanya bisa menemukan 1 kali 3 yang menghasilkan nilai 3. Sehingga faktor dari 3 itu adalah 1 dan 3. Begitu juga 5. 5 itu hanya bisa diperoleh dengan 1 kali 5 atau sebaliknya 5 kali 1. Tidak ada bilangan bulat yang lain yang bisa dikali yang menghasilkan 5. Sehingga faktor dari 5 adalah 1 dan 5. Dan seterusnya. Anak sekalian silahkan diperhatikan. 13, 1 kali 13. Silahkan coba-coba cari, adakah perkalian lain yang bisa mendapatkan 13 selain 1 kali 13. Dengan catatan harus bilangan bulat. Nah, tentu kita tidak akan menemukan, sehingga dikatakan faktor dari 13 itu 1 dan 13, tidak ada yang lain. Nah, jadi apa kesimpulannya? Bilangan bulat positif yang memiliki tepat 2 faktor, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri, itu dinamakan bilangan prima. Ya, jadi kalau anak sekalian menemukan satu bilangan, dicari faktornya, ternyata hanya 1 dan dirinya sendiri, maka bilangan itu termasuk bilangan prima. Nah, sehingga anak sekalian bisa perhatikan, 2 yang termasuk bilangan prima itu 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, di sini biasa terkecoh dengan bilangan ganjil. Jadi anak sekalian harus betul-betul bisa membedakan yang mana bilangan prima, yang mana bilangan ganjil. Karena kebanyakan bilangan prima itu masuk dalam bilangan ganjil, sehingga terkadang ada siswa, terkadang ada peserta didik yang terkecoh mengambil semua bilangan ganjil itu sebagai bilangan prima, padahal ada juga bilangan genap yang bilangan prima, yaitu 2. Oke anak sekalian, sekira itu tentang bilangan prima, tentang pengertian dari bilangan prima atau definisi dari bilangan prima. Kan faktor prima dan faktorisasi prima. Untuk memahami faktor prima dan faktorisasi prima, perhatikan contoh berikut. Faktor dari 12 tadi sudah kita pelajari, 1, 2, 3 dan seterusnya sampai 12. Kemudian faktor dari 12 yang merupakan bilangan prima. Nah, ingat tadi bilangan prima dari faktor dari 12 itu yang masuk dalam bilangan prima itu hanya 2, 3, 5
5 juga ya. Oke, jadi 2, 3 dan 5. Jadi faktor prima dari 12 itu adalah 5 tidak ya, 5 tidak. Kenapa? Karena faktor prima dari 12 5 tidak, karena 5 itu bukan faktor dari 12. Jadi ada kesalahan di sini ya, anak sekalian. 5 itu tidak masuk di situ. Jadi silahkan anak sekalian dikoreksi nanti slide ini. Jadi ini 5, nanti anak sekalian cari dia bukan faktor dari 12. Jadi ada kesalahan di sini anak sekalian, tolong diperhatikan sampai salah dalam mengisi, nanti salah dalam memahami, karena ada di sini terketik 5. Jadi faktor dari 12 itu hanya 1, 2, 3, 4, 6 dan 12, 5 tidak masuk. Nah, dari faktor-faktor itu yang masuk bilangan prima itu adalah 2 dan 3. Sehingga disimpulkan bahwa faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Jadi faktor prima itu faktor yang masuk sebagai bilangan prima. Kemudian faktor prima suatu bilangan dapat juga ditentukan menggunakan pemfaktor. Ini sudah Pak Guru sangat yakin kalau tentang ini sudah sangat biasa anakku sekalian lakukan di SD tentu saja. 12 dibagi 2 hasilnya adalah 6, kemudian 6 dibagi 2 hasilnya adalah 3. Nah, sudah tidak ada lagi. Jadi perhatikan yang dilingkari ini yang dilingkari 2, ini juga, kemudian ini. Nah, ini yang kemudian disebut sebagai faktor prima dari 12. Dari pohon faktor di samping diperoleh faktor prima dari 12 adalah 2 dan 3. Kemudian berdasarkan pohon faktor di atas di samping, bilangan 12 dapat dituliskan dalam bentuk perkalian bilangan prima berikut. 12 sama 2 kali 2 kali 3. Jadi yang diambil itu adalah yang dilingkari merah tadi. 2 kali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2, kemudian dikali 3. Kesimpulannya, perkalian dari faktor-faktor prima suatu bilangan disebut faktorisasi prima bilangan tersebut ya. Jadi faktorisasi prima itu perkalian dari faktor-faktor prima disebut faktorisasi prima dari bilangan tersebut. Jadi di sini anak sekalian bisa menyimpulkan, bisa memberikan kesimpulan sendiri apa perbedaan dari faktor prima dengan faktorisasi prima. Kalau faktor prima itu adalah bilangan sendiri-sendirinya ya. Misalnya 1 itu faktor prima, bukan saja 2 itu faktor prima dari 12, 3 juga faktor prima dari 12. Kalau kemudian jika faktor-faktor prima itu dikali, hasilnya nanti itulah yang dikatakan sebagai faktorisasi prima. Oke anak sekalian, mungkin bisa dipahami, Pak Guru yakin bisa dipahami ini. Nah, selanjutnya FPB.
faktor persekutuan terbesar. Jadi di sini ada 3 kata faktor. Apa tadi faktor? Faktor itu adalah pembagi habis. Kemudian persekutuan itu berarti ada 2 atau lebih bilangan nanti. Jadi ada 2 atau lebih bilangan, tidak bisa sendiri karena persekutuan ini. Jadi ada 2 atau lebih bilangan yang dicari pembagi habisnya. Kemudian setelah didapat pembagi habis dari bilangan-bilangan tersebut, diambillah yang terbesar. Oke, kita contoh saja. Ini faktor persekutuan merupakan faktor yang sama dari 2 bilangan yang atau lebih. Jadi harus 2 atau lebih bilangan, tidak bisa sendiri. Misalnya 6 dengan 9. Cari faktornya atau pembagi habisnya. 6 itu pembagi habisnya adalah 1, 2, 3, dan 6. Kemudian 9 faktornya 1, 3, dan 9. Jadi setelah itu kita pilih bilangan yang sama. Dari faktor dari 6 dan 9 itu yang sama adalah 1 dan 3. Nah, dari 1 dan 3 yang mana disebut sebagai FPB? Ya, yang terbesar dari bilangan tersebut. Jadi dari 1 dan 3 yang besar adalah 3, sehingga FPB atau faktor persekutuan terbesar dari 6 dan 9 itu adalah 3. Oke, ini hanya contoh sederhana anak sekalian, karena kita sangat dibatasi waktu. Anak sekalian silahkan explore sendiri, cari di buku-buku, cari di literatur lain, di Google banyak ya. Silahkan aku sekalian memanfaatkan semua fasilitas yang bisa anakku sekalian jangkau untuk mengeksplor materi FPB ini. FPB dari 6 dan 9 adalah 3. Kenapa? Karena bilangan 3 merupakan bilangan terbesar yang membagi habis 6 dan 9. Oke, kesimpulannya, FPB 2 bilangan bulat positif atau lebih adalah bilangan terbesar yang habis membagi kedua bilangan tersebut. Yang habis membagi kedua bilangan tersebut. Oke, anak sekalian, kelipatan persekutuan terkecil. Nah, anak sekalian, ini kembali 3 kata. Kelipatan sudah dipelajari juga tadi. Kemudian persekutuan sudah dijelaskan juga. Terkecil Pak Guru yakin bisa. Jadi kita lihat saya contohnya nanti. Nah, silakan diperhatikan. Kelipatan dari 6 adalah, di sini masih Pak Guru ambil 6 dan 9. Kelipatan dari 6 itu 6, 12, 18, 24, dan seterusnya. Silakan kalian pasti tahu kelipatan 6 itu 1 kali 6, 6, 2 kali 6, 12, 3 kali 6, 18, dan seterusnya sampai 10 kali 6 dan bahkan lebih. Kemudian kelipatan 9 juga seperti itu. Nah, apa itu kelipatan persekutuan terkecil? Nah, tentu saja dari bilangan kelipatan 6 dan 9 kita mengambil yang sama. Jadi yang pertama kita cari yang sama. Yang pertama di sini yang sama adalah sini 18 ini. 18. Ini ada juga 18. Nah, otomatis yang pertama didapat pasti itulah yang terkecil. Ya,
sehingga kita bisa begitu ditemukan yang pertama ini pasti sudah itulah yang terkecil ya. Walaupun di belakangnya nanti kita akan menemukan yang lain. Di sini ada 36, sini 36, tapi ini tidak diambil. Kenapa? Karena bukan ini yang terkecil, sementara yang diminta tadi adalah kelipatan persekutuan yang terkecil. Jadi begitu didapat ada yang sama, dari depan kita cari, maka bisa dipastikan itulah KPK-nya. Jadi tidak perlu pusing lagi untuk mencari adakah yang sama di belakang. Yang pasti ada sama, tetapi pasti juga bukan merupakan KPK dari kedua bilangan tersebut. Jadi artinya 18 itu merupakan bilangan yang terkecil yang habis dibagi oleh 6 dan 9. Kesimpulannya, KPK dari dua bilangan bulat positif terlebih adalah bilangan yang bilangan terkecil yang habis dibagi bilangan tersebut. Nah, ini anak sekalian, kita sudah sampai di latihan. Silahkan disimak baik-baik ini latihan. Sekaligus ini menjadi tugas yang kelima. Ingat anak sekalian, tugasnya semuanya ditulis nanti dalam buku tugas. Ada saatnya dikumpul nanti langsung, tetapi sebelum dikumpul silahkan anakku sekalian kerja di buku tugas. Kalau buku tugasnya belum diperoleh, masih ada terkumpul, silahkan dikerja di kertas selembar dulu, kemudian difoto untuk menjadi bukti bahwa anak-anakku sekalian sudah mengerjakan tugas ini selama berada atau selama belajar dari rumah. Kemudian yang sudah ada buku tugasnya, silahkan langsung kerjakan saja di buku tugas, kemudian difoto. Setelah selesai difoto, kemudian kirim di WA-nya Pak Guru ya, jangan di grup, di WA-nya Pak Guru langsung, supaya Pak Guru bisa langsung deteksi ini siswa yang sudah mengumpulkan tugas ini yang belum. Dan anak sekalian, Pak Guru sangat berharap semuanya bisa mengumpulkan tugas. Yang sudah ketinggalan beberapa tugas silahkan tetap dikerjakan dan dikumpulkan, supaya tidak menjadi persoalan lagi bagi anak-anakku sekalian di belakang nanti. Sudah ada yang menghalangi anak-anakku sekalian ketika sudah harus menempuh ujian semester, karena ini pasti akan menjadi persyaratan, menjadi pertimbangan siapa yang tugasnya tidak lengkap ketika akan mengikuti tugas semester seperti mid semester yang lalu. Oke anak sekalian, silahkan di screenshot ini untuk anak-anakku sekalian kerjakan. Hanya ada 2 nomor, mudah-mudahan ini tidak memberatkan, dan Pak Guru yakin tidak akan memberatkan untuk anak-anak sekalian. Untuk nomor 1 ada 3 bilangan, tidak ada bedanya tadi. FPB-nya tinggal cari faktornya dari ketiga bilangan ini. Kemudian dari faktor yang didapat diambillah yang terbesar kalau kita akan FPB. Dan kalau KPK-nya tinggal dikali, mulai dari kali 1 saja, 1 kali 50, 1 kali 80, 1 kali 120 sampai dapat bilangan yang sama dari kelipatan ketiga bilangan ini. Begitu juga dengan bagian B. Kemudian ini dalam bentuk soal cerita, dibaca baik-baik, dimaknai apa maksudnya soal ini.
yang pasti anakku sekalian pasti harus menggunakan konsep FPD dan KPK nanti dalam menyelesaikan latihan atau tugas 5 yang ini. Oke anak sekalian, sekali lagi silakan di screenshot nanti ini, kemudian silahkan dikerjakan. Pak Guru ingatkan, sekali lagi Pak Guru ingatkan kembali, silahkan bekerja sama. Tidak ada larangan untuk anak-anakku sekalian bekerja sama menyelesaikan tugas ini. Yang dilarang adalah anak-anakku sekalian menyalin jawaban temannya tanpa mengerti apa yang disalin, sehingga terkadang ada jawaban dari tugas-tugas sebelumnya itu ada yang tidak nyambung antara soal cakaran dengan jawabannya. Nah, itu karena apa? Sudah pasti disalin jawabannya temannya tanpa mengerti apa yang ditulis ini, apa yang sedang disalin. Jadi silahkan berusaha sendiri dulu, kemudian jika ternyata ada terbentur masalah, silakan bekerja sama dengan temannya. Ada yang kurang jelas, silahkan bertanya langsung sama Pak Guru. Bisa minta bertanya di grup WA boleh, bisa menelpon juga boleh, bisa minta waktu untuk tatap muka. Dengan catatan, ingat kita masih dalam situasi pandemi, sehingga ketika ada permintaan untuk tatap muka, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah kita. Terima kasih atas perhatiannya. Sekali lagi, jangan patah semangat, jangan lupa selalu bersyukur, walaupun kita masih dalam keadaan seperti ini, masih harus belajar di tengah pandemi seperti ini, sehingga kegiatan tatap muka menjadi sangat minim sekali. Akan tetapi itu tadi, dari semua ini nikmat Allah itu tidak pernah tidak tercurah kepada kita semua. Jadi senantiasa bersyukur, tetap semangat belajar, jangan pernah kehilangan semangat belajarnya, kemudian jangan menyimpan rasa lelah, jangan menyimpan rasa bosan kalau untuk mencari ilmu sekalian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangan jika ada kata-kata Pak Guru yang kurang jelas atau kurang berkenan. Pak Guru mohon maaf kepada sekalian. Titip salam untuk kedua orang tuanya dan semua keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan dan lebih penting lagi tetap jaga imannya. Oke. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.